Halo sahabat muda, kembali lagi bersama Albar di sini yang bakal menemani kamu dalam video kali ini di hari Kamis seperti biasanya. Dan pastinya gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya guys. Dan jangan lupa untuk kalian semuanya, karena saat ini masih masa-masa krisis pandemi, kalian harus membawa alat-alat keamanan seperti masker misalnya ya, supaya tetap menjaga kalian dari penyebaran virus corona. Nah, di minggu ini kita bakal membahas tentang sebuah buku, yang mana buku ini sudah gue sebut-sebut sih sebenarnya dari video minggu lalu. Dan apakah buku itu? Kita langsung bahas sekarang juga. Oke guys, jadi sebenarnya gue udah bikin video ini, gue udah ngerekam video ini, nge-record segala macam, semua materi juga sudah ada. Tapi karena satu dan lain hal, gue harus ngulang lagi video ini. Karena apa? Karena ketololan gue sendiri sih. Nah, di video yang sudah gue buat, sebenarnya gue bikin video unboxing. Nah, karena video unboxing itu nggak bisa diulang lagi, ya gue sedihnya di situ sih guys. Ya, jadi karena gue kan ngedit video itu nggak cuma pakai satu aplikasi, tapi gue pakai lebih dari satu aplikasi. Salah satunya adalah salah satunya adalah aplikasi sound editor. Nah, yang gue pakai adalah aplikasi atau software lama yang namanya Cool Edit Pro. Nah, ketika gue lagi ngedit dan ternyata gue accidentally nyimpen suara ya, suara gue ngomong, karena gue kan kalau suara dengan video pasti gue pisahin. Gue kalau misalnya pakai suara pakai mic ini terkoneksi langsung dengan laptop yang kalian nggak bisa lihat. Sementara kalau untuk dari kameranya sendiri itu cuma nangkep gambar, dan gue nggak bakal pakai suara yang dihasilkan oleh kamera karena suaranya nggak bagus-bagus banget. Nah, lanjut, long story short, karena gue kepencet save dan kemudian gue batalin di tengah-tengah ketika lagi nyimpan. Gue nggak tahu, gue nggak begitu paham, bukan nggak begitu paham ya, karena sebenarnya gue sudah terbiasa menggunakan Cool Edit Pro, tapi gue nggak tahu bakal sefatal itu. Dan ketika gue save, karena gue batalin di tengah-tengah ya, gue cancel di tengah-tengah terus gue close. Gue pikir ketika gue pencet no ya, nggak nyimpen gitu, itu nggak bakal terjadi apa-apa. Dan ternyata audionya hilang guys, oh my god. Dan sebenarnya bukan gua nggak bisa nggak ada video, nggak ada suara gitu, nggak juga sih. Suaranya tetap ada. Kalau misalnya gua maksain bakal menggunakan video yang sudah gua rekam, hasilnya gua nggak bakal suka, karena hasil suara yang dihasilkan oleh kamera gua itu nggak bagus-bagus banget. That's why gua memilih untuk ngulang lagi. Tapi kalian jangan sedih, karena gue bakal ngasih lihat ketika gue unboxing di video sebelumnya. Ya udah deh. Nah, ngomong-ngomong nih guys, karena memang di hari ini gue bakal membahas tentang sebuah buku yang sudah gue sebutin di minggu lalu, yaitu buku Tapak Setan yang ditulis oleh Hadita. Gue sudah sempat membahas dua buku Hadita yang lain, yaitu Dalam Kurung dan juga Karung Nyawa. Dan kali ini gue membahas tentang Tapak Setan. Nah, video unboxingnya mungkin sambil gue taruh di salah satu sudut mungkin ya. Jadi kalian nggak perlu bersedih-sedih amat nggak ngeliat video unboxingnya. Sebenarnya bukan kalian yang sedih sih guys, gue yang sedih. Kenapa? Karena hasil video gue nggak bisa kelihatan gitu. Maksudnya ya gitulah ya. Ya udah sih. Oke, nah video ini kita bakal membahas fisik dari Tapak Setan, karena gue honestly belum selesai membaca buku ini. Meskipun sebenarnya sih ya gue sudah dapat inti dari ceritanya, tapi gue nggak bakal membahas tentang isi dari buku ini sekarang. Mungkin nanti di video selanjutnya ya. Nah, kalau secara fisik Tapak Setan tuh bukunya bentuknya seperti ini kalau di sampul depannya ya. Kemudian di sampul belakangnya seperti ini, dan juga di sisi bukunya seperti ini. Nah, jujur aja kalau gue sendiri ya dapat buku ini tuh langsung dari penulisnya, bukan dari toko buku online atau toko buku offline. Itulah mengapa kalau seandainya kalian searching di Google tentang buku Tapak Setan, kalian nggak bakal nemu yang kayak gini. Mungkin ada di Google Image, ada, kalau gua nggak salah gua nemu satu yang tampilannya seperti ini, tapi yang sebenarnya yang versi yang yang diterbitkan seperti itu nggak kayak gini.
kurang lebih seperti ini ya guys bukunya yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Nah, kenapa sih kok bisa beda? Nah, ini buku ceritanya ya, ini adalah terbitan mandiri dari si penulisnya, yaitu si Haditanya sendiri. Gak tahu gimana ceritanya, tapi yang jelas yaitu tadi mungkin karena dia pingin banget menerbitkan buku ini, akhirnya dia menerbitkan secara mandiri, dan setelah itu ketika dia mencoba untuk mengajukan naskah, ini cuma teori dari gue sendiri sih, jangan dipercaya 100%, cuma pemikiran atau asumsi gue sendiri. Kemudian dia dapat tanda atau sign dari si penerbit bahwa si penerbit bisa menerbitkan bukunya dia. Akhirnya dia berhenti menjual yang seperti ini atau menerbitkan yang seperti ini lagi gitu. Karena kalau dari gue sendiri sih gue suka sih dari covernya sendiri dibandingkan dengan cover yang hasil terbitan Elex Media Komputindo seperti itu. Nah, ini emang dari artworknya si Hadita ini tadi. Nah, Hadita sendiri sebenarnya selain menulis, dia juga jago banget sama yang namanya artwork, apalagi yang aneh-aneh kayak gini nih guys. Oke, lanjut. Nah, kalau dari tampilan fisiknya sendiri, warnanya putih, bersih, dan mewangi aroma. Putih bersih, berseri. Apaan sih? Nah, terus kalau dari ketebalannya, biasanya kalau misalnya kita ngelihat di buku-buku terbitan penerbit gitu, kita bakal dapat dengan mudah dapat informasinya di halaman sekitar sini, yaitu tentang penerbit, kemudian isi bukunya, maksudnya bukan isi buku, maksudnya ditulis berapa halaman gitu ya, kemudian ISBN dan lain sebagainya. Tapi di sini nggak ada. Kenapa? Karena memang ini bukan hasil terbitan dari penerbit, ini hasil terbitan mandiri oleh si Hadita seperti yang gue sebutin tadi ya guys. Nah, lihat kalian di belakang di sini nggak ada apa-apa ya. Dan gue juga mau ngasih lihat kalian sesuatu nih, yaitu gue dapat sign dari penulisnya seperti ini, karena gue langsung beli dari penulisnya. Di sini Hadita is being very generous karena ngasih gue catatan yang tulisannya buat Albar biar kesetanan. Thank you banget loh ya. Oke, nah sejujurnya kalau gue sendiri mendapatkan harga buku ini itu jauh lebih mahal kalau kalian beli yang versi terbitan dari Elex Media Komputindo di toko-toko buku offline ataupun online. Gue sih ngecek kemarin kalau untuk kalau buku yang diterbitkan Elex Media Komputindo yang dijual di toko buku online paling murah kalian bisa dapat di harga sekitar 40 sekian ribu. Sementara gue dapat ini di angka yang lebih dari itu, jauh lebih mahal. Tapi di sini adalah poinnya, gue dapat buku ini yang special edition yang kalian nggak bakal bisa dapetin di manapun selain dari penulisnya gitu. Apalagi gue dapat sign-nya langsung nih dari penulisnya guys. Itulah dia. Gue sih menghargai harga tersebut dari sisi itunya. Dan selanjutnya, karena kemarin gue sempat ada obrolan juga dengan penulisnya, si Hadita ini sendiri. Hadita menerangkan bahwa buku yang yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo dengan judul yang sama itu sudah diperhalus bahasanya. Sementara kalau dari buku yang Tapak Setan yang ini, versi mandiri, itu memang gue akui bahasanya sangat-sangat brutal sekali dan sangat-sangat vulgar sekali. Tapi disitulah seninya ya guys. Ketika kita membaca buku tapi ternyata ekspresi dari penulis tidak tersampaikan, rasanya itu kayak ada yang kurang gitu ya. Oke, lanjut dari fisiknya ya, kita ngebahas tentang fisiknya lagi. Dari sini sih buku ini dicetak di atas kertas yang kemungkinan sekitar 50 gram. Sekitar 50 gram, gue pakai sekitar karena gue nggak tahu pasti. Dan juga ini 182 halaman. Nggak terlalu tebel, dan juga kalian bisa lihat di sini cetakannya menggunakan tulisan yang cukup besar. Tapi meskipun demikian, kalian bisa lihat di sini jarak antara barisnya itu cukup rapat. Jadi gue bisa mengasumsikan meskipun ditulis dengan tulisan yang besar seperti ini atau font yang besar seperti ini, tetap isinya cukup padat ya guys. Nah,
Di sini sendiri gue bakal membahas tentang bukan membahas, gue bakal membacakan apa yang terus tertulis di belakangnya ya, supaya kalian bisa mengira-ngira sebenarnya cerita ini tentang apa. Oke, hanya segelintir saja yang pernah berinteraksi dengannya secara baik-baik, sebab sedikit saja kau menyinggungnya, telapaknya akan meraup wajahmu dan kau akan dihantui setan terburuk selama berhari-hari. Untunglah bagi Basuki, situasi hati dan kepala orang yang sedang kita bicarakan ini lagi baik waktu berkenalan dengannya. Untung pula Basuki ini bukan orang yang tergolong dapat membuatnya tersinggung. Basuki adalah anak baik-baik, maka orang yang kita bicarakan ini mau menjawab secara jujur terbuka kepada Basuki. Basuki tahu tentang apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang kita bicarakan ini. Basuki pernah bertanya, jadi bagaimana caramu mengusir hantu? Yang ditanya menjawab, aku tidak mengusir mereka. Lalu, aku mengundang mereka masuk ke dalam tubuhku. Mendengar itu, Basuki pingsan setelah beberapa saat lamanya mencerna maksud dari jawaban tersebut. Sayang sekali, akhir hidup Basuki cukup nahas. Setelah kepergian orang yang kita bicarakan ini dari lingkup kehidupan Basuki, ada gerombolan orang jahat yang menyiksa Basuki demi mengetahui keberadaan orang yang kita bicarakan ini. Basuki disiksa sampai mati. Nah, kalau dari kutipan cerita yang ada di belakang sini, overview-nya, gue bisa menyimpulkan secara kasar ya, atau mengasumsikan. Gue nggak bakal menyimpulkan karena kesimpulan biasanya ada di belakangnya. Gue mengasumsikan bahwa cerita ini tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan suatu hal yang brutal seperti itu. Karena dari previewnya aja udah kayak gitu. Dan gue bakal ngasih sedikit sedikit bocoran tentang buku ini, bahwa buku ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Atarjo. Kenapa gue tahu? Karena gue udah membaca sedikit beberapa halaman, beberapa lembar, puluhan mungkin, sehingga gue tahu isi dari cerita ini ya, meskipun masih baru di halaman awal-awal, tapi gue sudah bisa menangkap arahnya kemana gitu. Cuma kalau kalian mau tahu lebih detailnya, mungkin kita nanti bakal membahas di video yang selanjutnya aja ya guys. Untuk sekarang kita mungkin membahas tentang tampilan fisiknya dulu, dan mungkin nanti selanjutnya kita bakal membahas tentang isinya seperti yang biasanya kita lakukan seperti itu. Oke, dan thank you banget buat kalian semuanya. Gue pesan lagi nih sekali lagi, karena sampai saat ini pandemi COVID-19 sepertinya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera selesai. Maka kalian harus tetap waspada dan juga selalu membawa masker kemana-mana. Kalau perlu juga kalian bawa hand sanitizer ya guys, supaya bisa tetap mensterilkan tangan kalian dan juga tetap menjaga atau mengikuti dan mematuhi protokol keamanan dan kesehatan. Dan thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And as always, don't ever give up and be yourself. See you next time. Bye.